4. Kesimpulan 4.1. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 13 huruf A Perki PPSIP. 5. Amar putusan memutuskan 5.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Rospita Vici Pauline selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandi Yuda dan Samrotu Najah Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 17 November 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 2 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Pauline ditandatangani, anggota Majelis Samrotu Najah Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Baik, dengan demikian putusan sudah dibacakan. Silakan pihak pemohon, karena dia putusan sela, maka pemohon bisa mengajukan permohonan informasi ulang dengan substansi yang sama. Ya, ada yang ingin disampaikan oleh pemohon? Silakan. Kami menerima putusan sela dari Majelis Komisioner ini dan akan mematuhi dengan catatan kami akan mengajukan permohonan baru. Dan catatan yang kedua adalah kami sudah mengajukan ke kepolisian sejak tanggal 27 Agustus dan ketika mengajukan gugatan ke KIP tanggal 31 Oktober. Jadi sebenarnya sudah lebih dari 30 hari. Tapi putusan Majelis Komisioner kami terima dengan baik. Ya. Izin yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih. Kami menerima putusan majelis sesuai perkiraan kami juga. Namun ingin kami sampaikan bahwa demi efisiensi proses hukum, apakah memungkinkan jika kami tidak perlu mengulang proses permohonan kepada lembaga publik, tapi mengajukan sengketa kembali ke KIP? Ya, karena dia proses jangka waktu yang tidak terpenuhinya di badan publik. Jadi ketika pemohon mengajukan permohonan, 10 hari kan badan publik wajib menjawab. Kalau misalnya badan publik menjawab di hari ketiga, maka bisa langsung masuk keberatan besoknya. Nah, keberatan itu jangka waktunya kan 30 hari ya. Kalau sebelum 30 hari, misalnya di hari ke-5, badan publiknya sudah merespon, bisa langsung masuk sengketa di Komisi Informasi. Persoalannya, 30 hari belum tercapai, baru 21 hari. Maka sebenarnya masih ada hak dari badan publik untuk merespon 9 hari ke depan, gitu kan? Ternyata kan belum sampai terpenuhi 30 hari, pemohon sudah mengajukan keberatan, sehingga itu menjadi prematur. Ya, jadi karena sesuai undang-undang itu harus 30 hari, maka pemohon harus menghitung harinya dengan benar untuk 10 hari plus 30 harinya, gitu. Ya? Maksud kami, jika kami menunggu 30 hari itu tercapai, sehingga kami bisa mengajukan kembali sengketa ke KIP, ya. Jadi tidak perlu lagi mengajukan ulang permohonan ke lembaga publik, apakah memungkinkan? Enggak bisa, karena kan ini udah putusan sela, jadi harus diulang. Harus diulang dari awal. Cuman saya berharap memang dari pihak termohon, kalau termohon di Polda Metro mungkin 10 hari nggak terlalu lama ya, dalam waktu cepat bisa. Nah, yang kami akan himbau adalah untuk di Mabes Polri-nya, jadi nggak perlu nunggu 30 hari ya, karena ini kan sudah permohonan yang berulang ya. Jadi kalau bisa ya sebelum 30 hari harusnya sudah direspon dengan baik begitu. Baik, terima Ya. kasih, ya. Demikian ya. Ada lagi? Saya hanya ini, Bu Majelis, kesepakatan yang lalu kan sebenarnya sudah ada arahan tuh untuk pihak termohon supaya bisa merespon lebih cepat. Iya, betul. Jadi saya kira tidak masalah prosedur diikuti. Yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian dari termohon Polda itu cepat merespon supaya tidak ngulur nunggu akhirnya kemudian batas waktu lewat ini. Ya, Terima baik. kasih janjinya untuk kemudian menyatakan bahwa ini akan menjadi prioritas berikutnya. Ya. Baik, dari pihak termohon ada yang disampaikan Pak? Silakan.
Terima kasih Majelis. Kami hanya mau menyampaikan kepada pemohon bahwa untuk pengajuan informasi publik ke kami, silahkan sesuai dengan prosedur, yaitu melalui email yang kami miliki. Kemudian akan kami respon sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu aja, Pak. Emailnya ada di website ada Nanti kami kasih. tertera, tapi enggak maksud saya di website ada nggak? Ada. Ada ya. Di media sosial pun Instagram kami Humas itu sudah jelas ada alamat email kami Permohonan di situ. informasi online ada nggak Pak? Ada ya. Di ada. website Lewat dari email, Polda lewat Metro email. ada? Lewat email semua. Lewat email semua yang mulia. Lewat email ya. Secara online nggak ada Pak? Online. Online maksud saya gini, Iya. kalau sekarang kan badan publik diwajibkan di dalam websitenya itu ada form permohonan yang diisi langsung, ada nggak di Polda Metro? Ada. Jadi dia nggak perlu ngirim email, dia melalui aplikasi atau form permohonan yang diisi dan kemudian nanti langsung masuk ke PPID-nya. Ada nggak saat ini di Polda? Belum ada ya? Berarti proses surat menyurat by email semua, lewat email semua? Kemudian yang mulia menambahkan, kalau untuk yang aplikasi tadi, kalau di kepolisian itu lebih ke pelayanan pengaduan. Namun kalau untuk pengaduan seperti ini masih ada di email ataupun dikirim secara langsung bersuratnya. Oh begitu ya. Siap. Bapak PPID-nya ya? Saya dari humasnya. Humasnya ya Pak? Siap. Kan PPID diwajibkan ya Pak untuk membuat pelayanan informasi online ya? Pengajuan permohonan informasi, pengajuan keberatan secara online. Akan kami atensi setelah ini akan kami cek kembali. Ya. Nah, yang perlu jadi catatan ya, emailnya jangan sampai keliru ya Pak ya. Karena kalau emailnya keliru, kesalahannya ada di pihak termohon, suratnya nggak nyampe, kami anggap itu diterima. Kalau kekeliruannya dari pihak termohon. Ya, demikian Pak ya. Cukup ya? Izin yang Ya, mulia. sedikit catatan. Jadi memang ketika kami mencoba melacak untuk mengirim surat itu, kami di website Mabes Polri waktu itu terjadi sulit sekali, hutan belukar itu. Jadi beda dengan misalnya kita dapatkan aplikasi PPID itu di UGM dan kemudian KPU Pusat dan KPU Jakarta. Itu juga tidak kami dapatkan aplikasi PPID itu di Solo seingat saya. Jadi memang itu catatan untuk pihak termohon supaya memperhatikan segera menyediakan aplikasi untuk form bagi publik untuk memohon informasi supaya mudah. Jadi artinya kemudian Mabes Polri juga tidak menanggapi dan baru lebih dari sebulan kemudian dikirimkan ke Polda Metro Jaya, itu menunjukkan adanya tidak inkoordinasi antara Mabes Polri dengan Polda Metro Jaya. Terima kasih. Pak, kalau yang di PPID Mabes Polri-nya udah tidak mengajukan permohonannya? Email juga? Email ya, tidak ada form PPID-nya. Saya kira yang menjadi problem kalau problem di sidang pertama kita adalah karena dari pusat, dari Polri-nya, itu kan terlambat informasi ke Polda. Nah, Iya. kan tanggal 13 September supaya tidak terulang, maka proses berikutnya masuk ke Polda Metro. Persoalannya adalah apakah ada aplikasi atau by email aja. Email aja, Pak. Untuk sekarang ini. Iya, email. Izin yang mulia. Yang bisa langsung emailnya dikasih yang Saya coba cek. Baik. Websitenya apa ya? PPID Polda Metro. Website-nya juga mah. Habis selesai sidang ini kami sampaikan. Pak, ke kami. Izin yang mulia, Silakan. agar jelas semua ke publik juga, jika memungkinkan, apakah bisa disampaikan langsung di persidangan ini di depan majelis hakim, alamat email yang perlu kami kirimkan, baik Polda maupun Polri-nya Coba sebagai share ya, atasan Pak, alamat PPID. emailnya, Pak. Terima kasih.